Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang Git Merge. Di video sebelumnya kita akan belajar tentang Git Branch ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Di video kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar tentang Git Merge, cara menggunakannya, contoh konfliknya, dan kapan digunakannya. Lanjut aja, apa itu merge? Git merge adalah menggabungkan dua branch dengan cara memindahkan pointer ke commit terbaru branch sumber. Jika riwayat tidak linear, kita akan membuat merge commit untuk mencatat penggabungan kedua garis struktur tersebut atau kedua branch. Oke, pusing kan? Nah, biar kalian makin paham ya, biar kalian paham. Seperti biasa, saya akan memberi analogi ya. Bayangkan kamu itu adalah seorang penulis yang sedang membuat novel fantasi. Nah, kamu terpikirkan untuk membuat cerita sampingan. Maka dari itu kamu fotokopi skrip utama ini ke skrip baru atau skrip cerita sampingan. Nah, skrip utama ini namanya main branch. Main branch kalau misalnya di Git. Nah, skrip cerita sampingan ini namanya feature branch. Nah, semua kalian paham ya? Kalau kalian sudah paham tentang Git branch, kita lanjut ke Git merge. Nah, di hari pertama ini kamu mengcopy ya. Nah, mengcopy dari skrip utama ini ke skrip cerita sampingan. Lalu kamu lanjut untuk membuat cerita sampingan tersebut. Nah, di hari kedua kamu menulis perjalanan side karakter satu. Di hari ketiga kamu menulis perjalanan side karakter 2. Nah, ketika dirasa perjalanan kedua karakter ini sudah bagus ya, sudah baik, gak ada konflik lagi, maka dari itu kamu ingin menambahkan ke skrip utama dengan cara membukukan ulang atau menambahkan catatan-catatan perjalanan ini ke skrip utama. Nah, kegiatan menambahkan ini atau membukukan ulang ini namanya, kalau misalnya di Git namanya Git merge. Coba kita langsung lihat aja di Gitnya ya. Nah, misal ya, di main branch ini kamu membuat file HTML, lalu kamu ingin membuat fitur baru tapi kamu tidak ingin merusak branch utama. Oke, maka dari itu kamu membuat fitur branch untuk menambahkan fitur baru. Nah, di fitur branch ini kamu menambahkan fitur A dan fitur B. Nah, jika dirasa kedua fitur ini udah bagus ya, kamu ingin menambahkan ke main branch. Nah, kegiatan menambahkan ke main branch itu atau memasukkan fitur A dan fitur B ke main branch itu namanya adalah git merge. Jadi, di di commit baru atau di snapshot baru atau di commit baru bukan commit ya, pointer baru ya. Nah, akan ada isinya itu membuat HTML dan fitur. Fitur A dan fitur B akan masuk ke sini. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk melakukan merge itu gampang banget. Kita hanya mengetikkan git merge dan nama branch. Oke, melakukan branch kepada branch tertentu. Nah, ingat ya, kalau misal pengen mengetikkan perintah ini harus di branch utama, yaitu master atau main ya. Tanpa basa-basi kita lanjut aja, kita praktek aja langsung. Nah, oke, kita berada di kita berada di git branch ya, branch. Kita sedang berada di branch master. Coba kita pengen ya, file styling atau file CSS di styling ini kita masukkan ke branch master. Coba kita lihat dulu ya, branch styling dengan cara mengetikkan git switch styling. Ini maaf ya, ini penulisannya salah ya, tapi ya karena udah terlanjur ya gak apa-apa, yang penting ilmunya. Hmm. Nah, di sini kan ada file index.css ya, tapi di git master itu gak ada.
Bayangkan aja di Next.js ini udah dikasih script yang bagus ya, udah perfect lah pokoknya, kamu ingin menambahkannya. Nah, ingat ya kalau misal pengen nambahinnya jangan di styling, tapi harus di master atau main. Coba kita kembali ke ini ya, kembali ke master, oke? Kita clear, kita coba merge, git merge, styling. Nah, sekarang ini ada baru ya, ada file baru dan ini ada message. Nah, karena kita gak mau ya, gak mau ubah message-nya, kita exit aja. Oke, nah ini udah. Nah, seperti itu ya. Tapi gimana kalau misal ada konflik? Misal ya, kita di git master ini kita buat file baru ya, yaitu conflict.html. Ini contoh aja ya, untuk melihat konflik gimana yang dimaksud konflik itu. Kita masukkan tag p, kita isikan ini adalah paragraf. Bukan. Kita isikan aja apa ya? Hai aja ya. Oke, kita git add, git commit, strip app, lalu ketikkan menambahkan menambahkan file index apa namanya, conflict.html. Nah, coba kita tambahkan lagi di apa namanya, di backend ya. Kita switch ke backend ya. Switch backend. Jadi ya konflik itu terjadi ketika di apa ya, file di dalam file ada baris kode yang isinya berbeda. Misalnya di baris ke-1 di master itu A, tapi di backend itu B. Maka kalau misalnya di-merge, ya gak bisa. Masa A ditambah B ya? Gak bisa. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung aja prakteknya biar gak push biar paham HTML. Conflict.html. Sama ya, namanya takut salah, takut typo. Bentar. Oh, kita dulu ya, harus kita dulu. Nggak apa-apa ini, semoga gak typo ya tadi. Kita di sini kita kasihkan halo. Halo guys. Kita git add, kita git commit strip m dan masukkan apa ya? Sama aja membuat file conflict.html. Udah, kita clear. Coba kita switch ke apa? Switch ke master. Sama ya namanya. Nah, coba kita merge. Ya, kita merge. Git merge. Merge back end. Nah, maka akan ada konflik seperti ini ya. Nah, di baris kode yang ke-9 ini ada isi yang sama, yaitu hype dari master, di branch master, dan hello guys dari branch backend. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini, kamu bisa pilih ini di antara kedua ini.
Mau ini aja, mau ini aja, atau mau keduanya, atau mau compare apa ini namanya, yang kelihatan nih, aduh compare apa ini, yang di-compare lah. Nah, kalau misal saya pengennya sih yang ini ya, yang accept current change. Jadi yang atas aja, oke kita klik, lalu kita git add, kita git commit, langsung aja kita di commit, lalu kita isikan menyelesaikan konflik. Boom, ya. Jadi udah selesai konfliknya. Clear. Coba ya kita clear. Kita git status. Oh, balik sini ya. Git status. Oh, masih belum di commit. Sorry, menyelesaikan error, konflik. Konflik. Kenapa ini? Modify. Harus digit dulu ya. Ya Allah. Nah, udah. Sekarang udah ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misal pengen menyelesaikan suatu konflik, kita harus pilih di antara kedua pilihan tersebut, ya. Nah, tapi kalau misal di apa, di kasus asli pasti perbedaan itu pasti banyak banget. Nah, gimana caranya kalau misal kita membatalkan merge tersebut? Nah, caranya seperti ini ya. Git merge abort. Yaitu membatalkan merge jika ada konflik dan konflik terlalu banyak, ya. Coba kita bikin konflik lagi ya. Oke. Misal ya, kita ke apa namanya, ke mana ya? Kita ke styling aja. Kita ke git branch, kita ke apa ya? Git switch ke styling. Switch styling. Oh, kita tambahkan lagi kayak yang tadi ya. Kita tambahkan conflict.html. Oke, misalnya ya namanya. Di sini kita isikan oke. Aduh, kita isikan paragraf dan isinya oke. Guys. Oke, guys. Ya. Kita git add ketik ya. Kita git commit and setelah itu isinya menambahkan file conflict.html. Oke, coba kita merge lagi ya. Apakah akan terjadi konflik atau malah lancar ya? Soalnya ini video udah tag ulang berkali-kali. Kita git switch master. Nah, coba kita branch lagi. Oke. Branch branch merge ya. Merge styling. Nah, maka akan ada konflik lagi. Nah, gimana ya kalau misal kita pengen ngebatalin merge tersebut? Nah, kita ketikkan git merge strip abort. Boom, maka akan terbatalkan. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini gimana caranya kita menghapus branch? Nah, kalau misalkan kita udah di merge ya, branch itu udah di merge. Nah, otomatis ya branch itu udah gak guna lagi ya. Misal ya, contoh udah gak berguna lagi. Nah, gimana cara menghapusnya? Untuk menghapusnya itu gampang banget.
kita ketikkan git branch, strip D, dan nama branch. Nah, strip D ini, D kecil ini, itu menghapus branch tetapi dengan catatan sudah dilakukan git merge. Jadi kalau misal si branch itu belum di git merge, maka nggak bisa diketikkan berita ini. Nah, kalau misal pengen dihapus meski belum di merge, kita ketikkan seperti ini, ya, D-nya besar. Tapi karena di contoh kita udah melakukan merge, kita lakukan ini aja ya, biar singkat waktunya nggak lama-lama. Teuing. Oke, kita git apa apa git merge, git merge, git branch strip D, lalu kita hapus nama branch-nya. Coba kita hapus styling aja ya. Styling. Salah. Branch. 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 Disable with git config style. Kenapa ini? Git error di branch styling is not fully merged. Oh, kayaknya ini gak semua di merge ya. Oh ya, tadi kan kita udah melakukan konflik, tapi kita dibatalin ya merge-nya di styling. Coba kita di ini aja ya. Jadi kita akan lakukan kedua perintah tersebut. Kita hapus backend aja karena ini udah di merge semuanya ya. Nah, usah di back kayak gini. Nah, kalau misal kita pengen ya belum di merge tapi kita pengen hapus, maka ini akan dijalankan. Oh, salah ya. Ini styling. Sorry. Nah, ini udah terhapus. Jadi branch kita sisanya cuman master doang. Udah tamat. Gak tamat, di video selanjutnya kita akan bahas tentang rebase. Oke. Nah, kita jelaskan kapan dilakukannya merge, yaitu setelah selesai mengerjakan fitur baru, setelah selesai memperbaiki bug penting, dan sinkronisasi kerja tim. Kalau misal setiap tim itu atau setiap orang itu punya branch masing-masing yang pengen digabungin ya, ada bagian CSS-nya, ada bagian JS-nya. Kalau misal disatuin ya tinggal satuin aja, tinggal di-merge aja. Nggak perlu kita copy paste gimana gitu. Oke. Nah, kita rekap untuk hari ini. Untuk hari ini kita udah memahami konsep merge. Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan saya, cara menggunakannya, cara menyelesaikan konfliknya, dan tahu kapan digunakannya. Oke. Di video kali ini mungkin sekian saja. Jika ada salah kata dan materi yang susah dijelaskan atau kurang dipahami, mohon maaf ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Bye bye.